Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mas Harto, channel yang membahas masalah psikosomatis, GERD, ANSI, dan asam lambung ya. Dalam video ini Mas Harto ingin membahas masalah yang sering ditanyakan teman-teman ya dalam kondisi kecemasan, yaitu pertanyaan, saya ini sakit apa? Nah, ketika teman-teman itu sudah mengalami banyak sensasi-sensasi yang tidak mengenakan, lama-lama teman-teman itu muncul pertanyaan dalam diri sendiri ya, sebetulnya saya ini sakit apa, kan gitu. Oke, untuk tahu jawabannya sebetulnya teman-teman tuh sakit apa, simak terus, ikuti terus video Mas Harto berikut ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini teman-teman ya, teman-teman itu kan dalam kondisi yang sekarang ini mungkin mengalami sensasi-sensasi yang tidak mengenakan, sensasi-sensasi yang sangat membuat teman-teman itu tidak produktif dalam kehidupan sehari-hari, atau kegiatan-kegiatan teman-teman itu sempat terganggu. Terus lama-lama teman-teman itu muncul dalam diri sendiri pertanyaan bahwa saya ini sebetulnya sakit apa toh. Nah, kita bahas pelan-pelan ya. Sebetulnya anxiety atau kecemasan itu adalah penyakit yang awalnya datangnya itu dari sini ya, dari otak ini ya teman-teman ya. Jadi otak itu apa namanya, mengirimkan sinyal-sinyal dalam tubuh ini untuk merespon keadaan atau sesuatu yang dipikirkan oleh teman-teman ya. Karena kita awali aja peristiwanya itu ketika teman-teman itu mengalami kepanikan ya, atau kecemasan. Jadi awalnya itu teman-teman itu saking banyaknya informasi yang masuk ke dalam otak. Jadi manusia zaman sekarang ini itu tidak bisa lepas dari yang namanya HP atau handphone ya. Nah, karena handphone ini semakin lama semakin canggih, maka informasi yang datang itu semakin banyak ya teman-teman. Walaupun dalam kasus ini Mas Harto tidak ingin menyalahkan HP-nya ya, karena ini perkembangan teknologi yang tidak bisa dihindari lagi kan itu. Nah, yang Mas Harto ingin bahas itu sebetulnya teman-teman itu terlalu banyak informasi ya yang masuk ke dalam otak, sehingga otak itu yang tadinya itu cukup kadarnya itu dengan 10% informasi, tapi karena teman-teman itu menggunakan HP sehingga informasi itu bisa berlebihan teman-teman. Mungkin kadarnya bisa 50%, mungkin 80% gitu ya. Informasi itu yang mungkin tidak dibutuhkan oleh teman-teman, sehingga apa, sistem-sistem otak itu yang ada di dalam otak ini ya, organ-organnya itu terganggu atau error ya. Jadi ketika teman-teman itu banyak menginput informasi atau memasukkan informasi ke dalam otak, apalagi itu adalah informasi masalah penyakit ya, masalah penyakit, masalah spiritual, itu secara tidak sadar teman-teman itu menumpuk-numpuk informasi-informasi yang mungkin teman-teman itu tidak perlu kan. Misal kondisi-kondisi ekonomi, politik ya kan, kondisi global ya kan, itu sebenarnya teman-teman itu tidak membutuhkan informasi itu, tapi karena media online ya kan sekarang ini itu sangat banyak sekali informasi yang menjejali otak kita. Nah, sekarang kalau kita kembali ke pembahasan, otak itu kan ada 3 unsurnya ya yang mempengaruhi kecemasan ya. Yang pertama itu adalah hipokampus, kemudian amigdala, yang ketiga itu adalah prefrontal cortex. Nah, otak-otak organ-organ otak tadi itu adalah fungsinya untuk mengirimkan sinyal-sinyal kecemasan, mengirimkan sinyal-sinyal kalau terjadi sesuatu yang membahayakan diri kita.
Jadi kalau misalnya teman-teman itu mengalami kecemasan, itu wajar teman-teman. Yang tidak wajar itu ketika teman-teman kecemasannya itu berlebihan. Kenapa berlebihan? Karena terlalu banyak informasi tadi. Nah, ketika teman-teman itu mengalami anxiety untuk tahap awal, kemudian ada GERD, ya kan, ada asam lambung, atau dalam istilah medisnya itu psikosomatis, teman-teman akan banyak mengalami sensasi. Karena apa? Itu adalah kerja otak untuk mengirimkan sinyal-sinyal tadi, karena tidak terjadi keseimbangan antara otak dan fisik, kan gitu. Jadi tubuh kita itu didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebenarnya sangat sempurna ya teman-teman. Ketika ada sesuatu, tubuh kita itu pasti akan merespon. Nah, responnya itu kan sebetulnya kalau kalau kita sering menggunakan rasio, responnya itu ya biasa-biasa aja. Tapi karena ini yang bekerja adalah amigdala, yang memang tugasnya mengirimkan kecemasan-kecemasan, maka rasio teman-teman itu tidak jalan. Ketika tidak jalan, apapun yang diomongkan oleh dokter, oleh hipnoterapis, oleh pengobatan alternatif, oleh orang-orang yang sudah mengalami, yang berpengalaman mengalami penyakit ini, itu tidak akan masuk teman-teman. Maka yang terjadi apa? Teman-teman itu selalu menyangkal. Karena apa? Sensasinya itu selalu dihubung-hubungkan dengan penyakit. Kenapa selalu dihubung-hubungkan dengan penyakit? Karena kita itu sudah kelebihan informasi. Makanya solusinya apa, Mas Herto? Nah ini, kalau teman-teman itu bisa sedikit rileks, tenang, ya kan, kemudian olah napas, itu teman-teman nanti akan lebih tenang untuk sementara dan mulai memikirkan atau merenungkan apa sih sebetulnya yang terjadi dalam tubuh saya ini, kan gitu. Nah, ketika teman-teman itu belum rileks, ya kan, belum bisa santai, belum belajar olah napas, ya kan, belum melakukan olah napas, itu teman-teman akan selalu menyangkal. Nah, ketika teman-teman sudah rileks, sudah tenang, ya kan, coba renungkan bahwa apa yang teman-teman rasakan itu adalah datangnya dari pikiran teman-teman sendiri. Nah, pertanyaannya terus, apakah kita tidak boleh berobat? Ya boleh. Jadi ketika kita itu terkena asam lambung, terkena GERD, ya sudah, kita berobat untuk mengobati asam lambung itu teman-teman ya. Jadi fokus teman-teman itu kan pada satu titik, bukan pada pikiran-pikiran yang lain yang itu belum tentu memang itu penyakitnya, kan gitu. Karena teman-teman tuh sering mendapatkan informasi terus mencocok-cocokkan, itu yang menjadi masalah di situ. Jadi kalau teman-teman itu bisa tenang sedikit atau relax sedikit, nah nanti renungkan. Ketika teman-teman itu mengalami sensasi itu pasti ada pemicunya, ada triggernya, ya kan. Ini contoh ini nyata nih ya, tapi saya tidak sebutkan namanya ya. Jadi ada teman Mas Harto itu main ke tempat tetangga, ngobrol, dia biasa ya ngobrol ya. Nah, tahu-tahu tetangganya itu ngomong masalah penyakit dan kematian tetangga yang lain. Nah, dari situ teman saya itu tadi langsung kumat ya, langsung mengalami banyak sensasi. Nah, itu yang namanya psikosomatis. Karena ketakutan itu kan datangnya dari otak. Maka yang harus dilakukan oleh teman-teman itu pertama itu mengurangi masuknya informasi ke dalam otak. Itu mungkin otak kita tuh butuh cuma 10%, jangan berlebihan, jangan dikasih informasi yang berlebihan ya. Makanya puasa media itu penting. Yang kedua, teman-teman apa yang harus dilakukan? Yaitu tadi, teman-teman pertama membatasi informasi. Yang kedua, teman-teman bisa olah napas, teman-teman bisa melakukan olahraga ringan, bisa melakukan aktivitas ringan yang menyenangkan.
yang sesuai dengan hobi ya, mau pelihara ikan, mau pelihara burung, silahkan. Yang penting itu adalah aktivitas ringan yang mengalihkan pikiran. Kemudian teman-teman kalau ada GERD, ada asam lambung, ya jaga pola makan gitu ya, jaga pola hidup juga ya, istirahatnya dijaga. Nah, bagi yang sulit tidur ini sebetulnya sudah Mas Harto bahas ya di video sebelumnya. Itu sebetulnya karena apa? Karena frekuensi otak itu ketika mau turun itu ngeblok teman-teman. Ngebloknya karena apa? Ya karena pikiran tadi, pikiran takut mati misalnya, takut penyakit berat. Nah, itu yang harus diselesaikan dulu. Nah, ketika itu sudah selesai, mudah-mudahan teman-teman itu akan kembali normal. Karena anxiety ini juga prosesnya nggak sedikit, nggak sebentar ya teman-teman ya. Prosesnya agak lama, tapi teman-teman itu yang penting sabar dan menemukan polanya. Mudah-mudahan ya teman-teman itu nanti akan sedikit demi sedikit mengalami banyak perubahan. Jadi pola-pola itu ya yang harus dipelajari ya. Jadi ketika kecemasan datang itu ketika teman-teman memikirkan apa atau dalam kondisi apa, itu teman-teman harus bisa mempelajari, merasakan ya, merasakan oh kalau misalnya saya lagi ngobrol masalah ini cemasnya muncul, berarti tidak usah kan gitu. Oh dalam kondisi misalnya seperti ini saya kok kambuh misalnya kan, ya itu dikurangi aja, dikurangi terus pelan-pelan aja teman-teman ya, tidak usah buru-buru. Karena teman-teman itu memang saya perhatikan itu pengennya cepat sembuh, ibaratnya itu kayak minum pil ajaib ini loh. Begitu hari ini minum, besok atau seminggu sembuh. Itu kalau anxiety nggak bisa teman-teman ya, ini melalui proses, karena itu berasal dari pikiran-pikiran kita yang menumpuk di masa lalu. Jadi pikiran-pikiran negatif yang numpuk itu sebenarnya akumulasi saja ketika teman-teman mengalami anxiety. Itu sebetulnya kebiasaan teman-teman yang teman-teman lakukan di masa lalu, dan itu bertahun-tahun teman-teman, bertahun-tahun. Nah kemudian baru teman-teman merasakan sensasi-sensasinya itu ya ketika teman-teman sudah mengalami apa yang disebut dengan anxiety disorder. Ketika teman-teman itu sudah mengalami anxiety disorder, nah itu teman-teman sudah apa namanya, harus mulai ngerem ya, ngerem keinginan ya kan, ngerem ambisi dan sebagainya ya kan, selalu berharap. Nah itu sudah mulai harus dikurangi. Karena apa? Kecemasan itu itu biasanya ada pemicunya itu biasanya kekecewaan itu karena harapan yang tidak terpenuhi kan gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu polanya itu insya Allah teman-teman akan paham, oh ternyata penyakit saya itu seperti ini, pantesan saya merasakan sensasi seperti ini. Kemudian berhenti pada kesimpulan bahwa penyakit saya ya anxiety disorder kan gitu, atau penyakit saya itu psikosomatis, sudah. Jadi mandek di situ titiknya ya, nggak usah dilanjutkan lagi. Nah terus yang terjadi apa, yang harus dilakukan apa, teman-teman nanti berusaha fokus untuk memperbaiki itu semua ya. Nah kalau pengen tahu caranya bisa dibuka-buka lagi video Mas Harto sebelumnya ya, karena di situ sudah banyak Mas Harto kupas, Mas Harto sampaikan untuk bisa lepas dari anxiety ini seperti apa. Jadi ini adalah pengalaman Mas Harto yang Mas Harto sampaikan kepada teman-teman, siapa tahu bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi Mas Harto ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.